Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, kalau ibu tanya masih semangat belajar, kalian jawab masih semangat. Bisa anak-anak? Oke, ibu ulang satu kali lagi ya. Masih semangat belajar? Masih semangat. Bagus. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ibu yang akan memimpin doa ya. Duduk yang rapi, siap-siap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Hari ini hadir semua atau ada yang alpa, izin atau sakit? Hadir semua? Oke, rajin ya kalau hadir semua. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau bertanya. Ayo, ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Iya, coba. Putri, kita kemarin belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang puisi. Ayo, ada yang masih ingat apa pengertian dari puisi? Coba, Anton, apa pengertian dari puisi? Iya, benar. Puisi kemarin adalah karya sastra yang berisi ungkapan isi hati penulis yang terdiri atas irama, lirik, dan ritme di setiap barisnya. Bagus, masih ingat ya? Nah, sekarang ibu mau bertanya. Di kelas ini ada yang mau jadi pemimpin? Oke, ada yang mau, ada yang tidak ya. Nah, kemudian ada yang suka berpidato tidak? Suka ya? Nah, seorang pemimpin harus pintar dalam berpidato karena seorang pemimpin dalam menyampaikan orasinya kepada anak buahnya itu dengan cara berpidato. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Karena itu berkaitan dengan materi kita anak-anak, yaitu tentang kepemimpinan. Subtemanya itu pemimpin di sekitar kita. Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tema, kemudian tempat, kemudian suasana, dan informasi di dalam teks pidato. Yang kedua, kalian mampu membuat peta pikiran tentang konsep pidato. Baiklah, anak-anak, di sini ibu ada satu buah gambar nih. Kalian lihat? Oke, sekarang kita akan menganalisis gambar tersebut. Kalian perhatikan baik-baik ya. Itu gambar apa anak-anak? Iya, gambar apa itu Pina? Benar, itu adalah gambar para pemimpin. Apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Iya, mereka sedang melaksanakan rapat atau musyawarah. Oke, di kelas ini ada yang pernah melihat para pemimpin yang sedang rapat? Tidak. Oke, belum pernah berarti ya. Nah, biasanya kalau dalam rapat seperti ini anak-anak, tugas seorang pemimpin yaitu memimpin jalannya kegiatan rapat, mengorganisasikan rapat, kemudian menampung pendapat dari orang-orang, kemudian mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak di kelas ini ada yang mau jadi pemimpin? Oke, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, kalau mau jadi pemimpin anak-anak, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mampu memotivasi masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Oke, itu ya hasil dari analisis gambar tersebut. Baiklah, anak-anak, selanjutnya ibu mau bertanya. Di sekitar kalian itu sangat banyak pemimpin. Contohnya apa anak-anak? Iya, coba Putri Yuning siapa? Iya, ada ketua RT. Kemudian
ada ketua RW, kemudian ada kades, kemudian ada camat, dan masih banyak pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Nah, dalam menyampaikan orasi atau menyampaikan sesuatu, pemimpin biasanya dengan cara, dengan cara apa? Benar sekali, Anton, dengan cara berpidato. Sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu pidato? Coba, coba Dina, apa itu pidato? Iya, benar. Pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyampaikan orasi atau menyatakan sesuatu hal. Biasanya dilakukan oleh pemimpin untuk menyampaikan orasinya kepada masyarakat. Nah, pidato ini anak-anak ada banyak jenisnya. Ayo, apa saja contohnya? Coba, Rido apa? Ya, ada pidato kenegaraan. Kemudian apa lagi? Ada pidato peringatan hari besar. Kemudian ada pidato untuk menyemangati. Kemudian ada pidato kepala sekolah. Dan masih banyak jenis-jenis pidato lainnya. Oke, selanjutnya urutan pidato. Ada yang tahu? Oke, belum tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, urutan pidato yang pertama itu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya berisi sapaan, seperti misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Yang kedua itu ada pembukaan. Nah, bagian pembukaan anak-anak biasanya dia memaparkan topik yang akan dibahas. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah isi pidato. Kalau isi pidato anak-anak, inti atau pembahasan dari teks pidato. Biasanya berupa ajakan, saran, dan sebagainya. Yang keempat itu penutup. Nah, kalau penutup biasanya berisi rangkuman atau intisari dari pembahasan isi pidato. Yang terakhir adalah salam penutup, biasanya berisi ucapan terima kasih. Oke, itu ya urutan teks pidato. Nah, anak-anak, kita juga dapat mengidentifikasi informasi dari teks pidato, seperti misalnya temanya apa, kemudian pembicaranya siapa, kemudian pendengarnya siapa, kemudian tempatnya di mana, suasananya apa, kemudian isi teks pidatonya apa. Nah, itu ya informasi yang bisa kita temukan di dalam teks pidato. Sekarang anak-anak, kita akan belajar membuat peta pikiran tentang konsep teks pidato. Oke, di sini Ibu sudah ada gambar dari peta pikiran teks pidato. Nah, sebelumnya kita lihat dulu teks pidato yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Kalian perhatikan baik-baik ya teks tersebut. Oke, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari teks tersebut. Kalian perhatikan di papan tulis itu sudah ada peta pikiran. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menjadi pembicara dalam pidato dalam teks tersebut anak-anak? Yo, siapa yang tahu? Iya, coba Risma, siapa? Benar, Ibu Erika. Pendengarnya siapa? Coba Widya, pendengarnya siapa? Iya, benar. Warga kampung sehat melati. Nah, kemudian dari teks pidato tersebut, sikap pemimpin Ibu RT bagaimana anak-anak? Iya, benar. Sikap kepemimpinan Ibu RT-nya sangat baik. Kemudian apa lagi? Memotivasi masyarakat, kemudian kompetitif terhadap masyarakat, kemudian peduli terhadap kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Intinya, sikap kepemimpin dari Ibu RT tersebut sangatlah baik dan patut kita contoh anak-anak. Nah, itu ya contoh dari peta pikiran tentang konsep pidato. Sekarang anak-anak, kita perhatikan lagi teks Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, dari teks tersebut, kita akan mengidentifikasi informasi-informasi yang ada di dalam teks tersebut.
Oke, yang pertama. Yang pertama itu adalah tema. Ayo, ada yang tahu apa tema dari teks tersebut, anak-anak? Coba yang tahu angkat tangan. Iya, coba Ria. Apa? Benar, rencana program Posyandu. Yang kedua, siapa itu yang sebagai pembicaranya? Coba Anissa, siapa? Iya, Ibu Erika. Sekarang, pendengarnya siapa? Benar, warga kampung Balai Sehat Melati. Kemudian tempatnya di mana? Iya, di balai desa. Dan suasananya anak-anak tertib, masyarakatnya mendengarkan dengan seksama. Nah, urutan isi dari pidato tersebut, yang pertama apa? Iya, yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, memotivasi masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya kesehatan. Yang keempat, ayo yang keempat apa? Coba siapa yang tahu yang keempat? Iya, mengajak ikut serta masyarakat. Dan yang terakhir baru penutup. Nah, itu anak-anak informasi-informasi di dalam teks pidato Ibu RT Sang Pemersatu. Bagaimana bisa anak-anak mengidentifikasi informasi dari teks pidato? Bagus. Baiklah anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham? Atau masih ada yang bingung? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu yang bertanya. Apa saja pembahasan yang sudah kita bahas anak-anak? Yang pertama, iya, pemimpin atau kepemimpinan. Kemudian apa lagi? Pengertian pidato. Kemudian jenis-jenis pidato. Kemudian urutan pidato dan informasi di dalam teks pidato. Bagus, berarti sudah paham semua ya. Nah, anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi, kesimpulan dari materi kita anak-anak bahwa kepemimpinan itu ada banyak. Contohnya ada pemimpin di sekitar kita, contohnya ada ketua RT, ketua RW, kades, camat, dan sebagainya. Nah, dalam menyampaikan orasi, para pemimpin dengan cara berpidato, di mana pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyampaikan orasi atau menyatakan sesuatu. Jenisnya ada pidato kenegaraan, kemudian ada pidato hari besar, pidato ketua kelas, dan masih banyak lagi. Urutan dari teks pidato, yang pertama salam pembuka, yang kedua pembukaan, kemudian inti, penutup, dan salam penutup. Nah, kemudian informasi di dalam teks pidato diantaranya ada tema, kemudian ada pendengar, ada pembicara, kemudian suasana, tempat, dan isi dari teks pidato. Nah, itu anak-anak kesimpulan dari materi kita hari ini. Baiklah, untuk tugas kalian di rumah anak-anak, kalian kerjakan latihan yang ada di buku paket kalian masing-masing. Dan kalian siapkan satu buah teks pidato. Minggu depan kalian praktikkan di depan kelas satu persatu pidato tersebut. Bagaimana anak-anak? Paham? Oke, kalau paham, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini ya. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berkah dan bermanfaat. Sebelumnya, kalian masukkan buku kalian semua di dalam tas, duduk yang rapi, siap-siap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.
depan anak-anak. Jangan lupa belajar ya.